Pemirsa, di balik film yang tayang di bioskop ada peran lembaga sensor film yang memastikan film yang kita saksikan tidak melanggar nilai-nilai masyarakat Indonesia. Seperti apa tugasnya di masa pandemi ini? Berikut laporan Revika Sibarani dengan juru kamera Eri Nugraha dan Jaka Samsa. Ayo, siapa nih yang udah kangen nonton film di bioskop? Salah satunya saya nih. Namun, Anda tahu nggak sih pemirsa, sebelum film bioskop dapat diputar dan ditonton untuk khalayak umum, terlebih dahulu harus melewati proses sensor yang dilakukan oleh lembaga sensor film atau LSF. Nah, kebetulan saat ini saya sudah berada di depan kantor LSF. Saya penasaran nih, seperti apakah kinerja di tengah pandemi COVID dari tim LSF? Apakah tetap ada film yang masuk di tengah pandemi seperti saat ini? Anda penasaran? Mari ikuti kegiatan saya. Di lembaga sensor film. Iya, selamat pagi Mas, Mbak. Saya boleh bertemu dengan Ketua LSF, Bapak Romi Fibri? Ya, ada? Diisi buku tamunya dulu ya, Mbak. Oke, siap. Nah, pemirsa, sebelum memasuki ruang sensor untuk dilakukan sensor film, terlebih dahulu tahapan pertama pihak LSF akan menerima sebuah pendaftaran dari pihak pembuat film. Kemudian pihak pembuat film sendiri akan mengajukan permintaan kategori dari film yang sudah dibuatnya. Setelah itu baru memasuki ruang sensor yang ada di mana terdapat anggota maupun juga tenaga sensor yang akan menelitinya. Waduh, saya udah penasaran nih pemirsa untuk berbincang langsung dengan Ketua LSF-nya yakni Bapak Romi Fibri. Yuk Mbak, boleh anterin saya? Mari saya antar. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Romi. Apa kabar nih Pak? Baik. Lagi sibuk Pak? Udah nyampe ternyata. Udah. Enggak, ini saya mau nanya-nanya nih Pak. Kan kemarin nih sampai detik ini juga masih di tengah pandemi COVID ya Pak ya. Gimana nih Pak, aktivitas atau kerja dari tim LSF sendiri apakah tetap seperti biasa atau bagaimana nih Pak? Ya, LSF kan lembaga pelayanan publik sifatnya. Jadi selama pandemi kemarin LSF tetap membuka pelayanan, namun tidak full sepenuhnya. Tadinya 5 studio kalau dalam kondisi normal. Nah, ketika pandemi kemarin kami hanya membuka 2 studio dan mengurangi anggota yang menyensor. Tadinya kalau dalam satu studio itu ada sekitar 3 anggota ditambah 4 tenaga sensor. Ketika pandemi itu satu studio isinya 1 anggota, 2 tenaga sensor. Jadi jaga jarak sebagai protokol COVID itu juga sudah bisa dipenuhi gitu. Oke, kemudian nih Pak, kemarin bioskop sempat ditutup begitu ya Pak. Betul. Terus ada penundaan film begitu Pak. Gimana Pak? Film-film tetap masuk ke LSF sendiri atau gimana nih Pak? Kalau film baru tentu tidak ada yang masuk ke LSF. Karena kan selama pandemi juga semua menghentikan operasinya kan, menghentikan syutingnya segala macam. Nah, yang masuk ke LSF itu adalah program-program yang akan diputar di TV yang kebanyakan ternyata rerun. Jadi program-program lama yang diputar kembali, namun tahun masa berlaku lulus sensornya habis, maka harus disensorkan ulang. Nah, itu yang disensor. Karena kan TV yang akan tayang di TV itu juga disensor ke LSF kan? Iya, betul. Nah, kebanyakan kemarin itu sifatnya program-program TV yang rerun gitu. Berarti untuk film sendiri tidak ada yang masuk begitu ya Pak? Film sementara untuk bioskop memang kemarin enggak selama hampir 3 bulan itu. Baru nanti masuk lagi kapan nih Pak? Kan sementara bioskop rencananya mau dibuka nih Pak. Nanti masuknya lagi kira-kira kebetulan kapan Pak? sejak 3 hari yang lalu sebelum Vika datang ke sini, itu sudah beberapa film bioskop itu masuk. Oh, sudah masuk. Nah, jadi memang sudah mulai disensor untuk film-film bioskop. 3 hari terakhir ini. Itu pasti sudah mulai banyak, apalagi kita dengar tidak berapa lama lagi nanti bioskop juga akan buka kan. Jadi kita sudah siap menanti film-film yang akan disensorkan. Boleh nggak saya lihat langsung nih proses sensor filmnya nih Pak? Tentu, biar tahu. Penasaran ya? Penasaran banget Pak. Filmnya? Udah di sini soalnya nih. Kalau gitu kita lihat ya. Boleh, siap Pak. Halo Mbak, Mas. Pengen tahu proses penyensorannya?
Oh, ternyata begini ruangan sensor ya, Pak ini ya. ruangan sensor LSF ya. Oke, dan apa saja yang perlu diperhatikan sih Pak? Dan kenapa mesti disensor nih Pak? Boleh diceritain nggak sih buat masyarakat? Pertanyaanmu satu tapi jawabannya bisa 1 semester itu. Jadi gini, pemilik film itu memasukkan filmnya untuk disensor pertama dengan mendaftar melalui aplikasi elektronik. Oke. Dia bisa melakukan aplikasi elektronik untuk pendaftaran, kemudian membayar sesuai durasinya. Nah, setelah membayar, film itu masuk ke studio untuk disensor. Iya. Setelah disensor, kemudian berita acara yang elektronik juga itu akan turun, ya. Kemudian mendapatkan tanda tangan dari ketua LSF. Kemudian keluarlah surat tanda lulus sensor. Nah, ini secara elektronik. Jadi si pemilik film sendiri setelah filmnya disensor, kemudian surat tanda lulus sensornya keluar, itu bisa ngeprint sendiri, bisa mencetak sendiri surat tanda lulus sensornya. Kan ada adegan yang memang action, kekerasan ada, tapi sepanjang itu proporsional, tidak berlebihan, ya, tidak benar-benar sadistik, maka ini tentu aman. Tapi ini yang menjadi perhatian. Yang ketiga, apakah ada pelecehan tentang harkat dan martabat? Ya. Yang keempat, tentu penggunaan nafzah, narkotika dan obat-obat zat adiktif ya. Ini adegannya perlu dicermati karena tidak boleh dalam adegan film itu ketika menggunakan zat-zat adiktif ini dipertunjukkan secara detail. Nanti orang bingung ini film atau tutorial ya kan. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima juga dari sisi ini HAM, SARA dan segala macam. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti di film inginnya bisa menghibur orang, inginnya membuat masyarakat senang, tapi malah membuat ketertiban dan juga ketentraman masyarakat itu terganggu. Nah, ini yang menjadi perhatian LSF sesuai Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009. Ini ya Pak. Nah, oke, boleh lihat nih. Halo Mbak. Nah, ini Vika, bisa dilihat penyensoran di LSF menggunakan sistem elektronik. Jangan berharap ada kertas sekarang nih. Tidak ada kertas lagi ya Pak sekarang ya Pak. Oke. Ini menggunakan elektronik, jadi setiap menyensor film itu pakai tab per judul, kemudian menggunakan tab ini. Jadi kalau ada catatan yang perlu barangkali dilihat lagi oleh si pemilik film, misalnya ada adegan pornografi atau apa, itu diberikan catatan di berita acara elektronik ini. Nah, yang bersangkutan si pemilik film itu bisa melihat juga gitu catatan. Berikan catatan. Kalau nanti dipilih lulus nihil ya, nggak ada catatan apapun. Kemudian setelah dipencet tombol di sini lulus, maka kemudian sampai ke ketua LSF. Ketua LSF nanti juga menggunakan tab seperti ini, pencet tombol lulus, maka dia akan muncul surat tanda lulus sensornya. Nah, pemilik film yang bersangkutan bisa masuk menggunakan login miliknya untuk melihat surat tanda lulus sensor itu, kemudian dicetak sendiri. Atau ketika ada sesuatu, kok catatannya begini, saya mau tanya posisi yang sebenarnya bagaimana, si pemilik film boleh datang untuk dialog. Datang langsung begitu Pak? Datang langsung untuk dialog tentang catatan yang dibikin tadi. Nah, hasil dialognya kemudian apapun itu menjadi keputusan bersama. Nah, akhirnya setelah dialog tercapai, apapun kesepakatannya, kemudian film dinyatakan lulus, surat tanda lulus sensor keluar. Oke, berarti dari pihak LSF sendiri tidak ada cut begitu ya Pak? Adegan-adegannya diserahkan langsung kepada pembuat filmnya ya Pak? Betul, sekarang LSF sudah masuk era digital. Dalam era digital ini tentu ada aspek satu teknologi, sehingga LSF tidak seperti dulu, kalau menggunakan seluloid kan digunting, disambung solatif. Nah, sekarang digital, jadi sudah digital dikembalikan kepada si pemilik film. Oke, siap. Waduh, jelas sekali, lengkap sekali Pak penjelasannya. Terima kasih banyak loh Pak, saya jadi tahu banyak Pak. Semoga menjadi jelas dengan tugas LSF ya. Siap Pak, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya ya Pak. Nah pemirsa, ternyata film yang Anda tonton di bioskop terlebih dahulu harus melewati rangkaian proses sensor film di lembaga sensor film. Nah, semoga kita bisa segera menyaksikan film-film berkualitas di bioskop nanti ya.
Dari Jakarta, Revika Sibarani, Eri Nugraha, dan Jaka Samsa, iNews melaporkan.